Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Hari ini saya akan membahas tentang sesuatu yang cukup sangat amat penting tetapi sering dilupakan. Video ini didasari dengan sebuah inspirasi dari, bagi yang nggak kenal, perkenalkan nama saya Andi Firmansyah. Saya adalah seorang master copy trading yang kurang lebih sudah bergelut di dalam dunia cryptocurrency selama 3 kali cycle atau sekitar 12 tahun ya, dan membuka copy trading sekitar 4 tahun dengan win rate 99%. Nah, dari kurang lebih itu hampir sekitar 3.000 member yang terdiri dari 2.000 sekian member reguler, sekian ratus member eksklusif, dan ya nggak nyampe 10 orang member prioritas gitu. Ada beberapa orang yang cukup unik ya. Saya kira hal seperti ini itu cuma dialami sama orang-orang reguler, tetapi ternyata mayoritasnya itu dialami oleh member eksklusif. Mungkin pemikiran saya dulunya ya, member eksklusif itu adalah seseorang atau suatu golongan yang mempunyai sedikit pemikiran lebih baik daripada orang-orang reguler, karena ya seperti yang kalian selalu anggap ya, bahwasanya kalau lo sepinter itu harusnya lo nggak miskin sekarang. Berarti kalau orang yang ikutan eksklusif itu duitnya juga sudah rada-rada banyak ya, karena kalian tahu ya bahwasanya untuk ikutan member eksklusif itu adalah 40 juta per tahun atau 365 hari trading ya, 365 hari trading kalau libur nggak dihitung. Nah, dari situ semuanya itu banyak sekali kejadian-kejadian yang cukup unik yang sebenarnya juga sudah saya larang ya, atau bahkan hal ini juga harus diadakan di peraturan syarat dan ketentuan di dalam Cerberus Copy Trading ya. Jadi bagi yang nggak kenal saya itu adalah master copy trade. Jadi kalau kalian nanya bagaimana cerita ini tercipta, dari pengalaman-pengalaman saya mendengarkan curhatan-curhatan beberapa member saya yang jumlahnya kurang lebih hampir 3.000, yang terdiri dari 2.000 reguler. Reguler itu biasanya untuk kaum yang normal karena aktivasinya murah, 4 juta rupiah, 365 hari trading ya. Kalau eksklusif 40 juta rupiah. Nah, itu udah another level dari reguler atau bahkan prioritas. Tapi sampai detik ini prioritas nggak ada masalah sih. Kalau prioritas itu mungkin di level yang benar-benar next ya, karena itu 100 juta untuk 365 hari trading. Untuk prioritas nggak ada. Reguler ini sekitar kurang lebih puluhan. Tapi kan perbandingannya itu eksklusifnya ratusan, reguler kan ribuan. Sama gitu loh, eksklusif itu juga puluhan orang yang ngechat kayak gini, reguler juga puluhan orang yang ngechat. Ada beberapa hal yang mungkin kalian harus pahami ketika kalian bermain di dalam Bitcoin atau cryptocurrency. Ini termasuk ke dalam semuanya ya, baik spot trading ataupun futures trading. Karena fakta-fakta seperti ini itu adalah fakta yang harus kalian tahu. Jadi video ini mengenai 5 hal cara mendapatkan modal trading yang tidak boleh dilakukan oleh Anda, yang mungkin Anda sekarang sedang niat nih untuk membuat ide itu gitu kan. Yang pertama, uang pinjol.
Aneh tapi nyata, beberapa member juga ada yang curhat seperti itu. Ini efeknya akan berkesinambungan ya. Seperti yang kalian tahu bahwasanya Cerberus ini adalah sebuah copy trading. Copy trading itu tidak selama-lamanya setiap hari itu profit, bisa sedang floating loss ataupun bisa sedang floating profit atau bahkan sedang libur trading karena adanya beberapa fundamental yang tidak cukup memungkinkan untuk kita mengambil open posisi. Banyak sekali beberapa orang yang berspekulasi yang cukup tidak masuk akal ya. Contoh mereka mengumpulkan pinjol ya, memang kalau secara logik Cerberus copy trading harusnya 10% per bulan ya. Kalau modal sekitar 100 juta rupiah itu berarti sekitar 10 juta rupiah. Dari mereka itu semuanya kumpulin pinjol tercapailah 100 juta rupiah dan mereka berspekulasi bisa melunasi pinjol itu dalam kurang lebih sekitar 2 tahun sampai 3 tahun dan plus mempunyai modal untuk Cerberus copy trading nantinya. Faktanya tidak seperti itu. Ini saya sebagai owner juga memperingatkan ke kalian karena memang saya tidak begitu suka, saya sangat tidak suka untuk berkata manis ya. Bahwasanya pinjol itu awal dari kehancuran segalanya. Baik apapun itu, saya belum pernah menemukan satu sosok orang yang selamat dari pinjol, karena pinjol ini bunganya sangat besar ya, atau bahkan saya sendiri juga pernah mencobanya. Salah satu aplikasi pinjol itu bunganya sampai 50%. Kalian pinjam 100 juta itu harus kembalikan sekitar 150 juta. Itu pun dalam jangka waktu yang cukup singkat ya. Kalau tidak salah itu maksimal itu sekitar 1 tahun. Ya mungkin ada yang sejenis 2 tahun. Tetapi di samping itu semuanya, terlepas dari segalanya, pinjol itu menjadi sebuah alat tolak ukur kehancuran kalian. Karena kalian ini judulnya cari duit. Ya, cari duit itu aja belum tentu untung. Contoh, maksudnya bagaimana? Kalian pinjem duit 100 juta untuk modal usaha. Untuk balik modal 100 juta aja belum tentu, apalagi untuk membayarin dengan bunga yang dengan total sampai 50% itu. Jadi jangan pernah kalian secara analogi itu menutup lubang dengan menggali lubang yang lain. Begitu kan? Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Itu seolah-olah kehidupan yang nggak akan pernah selesai, kan nggak akan pernah tenang tuh. Kalian cuma berspekulasi dengan adanya sesuatu yang indah, tetapi kalian tidak memikirkan bagaimana resiko yang ada pada saat kalian berspekulasi hal tersebut. Ada yang bahkan sampai orang sampai stres ya, sampai seperti apa gitu kan ya, sampai marah-marah ke admin kita. Ya itu sebenarnya bukan murni kesalahan dari kami, karena memang saya tidak menganjurkan dan melarang keras untuk menggunakan uang pinjol tersebut ya, atau bahkan mereka itu akhirnya bercekcok dengan keluarga dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, uang ini sangat sensitif dan uang ini adalah sebuah uang yang mungkin ya nggak ada hubungannya ya. Uang kebutuhan dapur. Sebagian orang kalian mengira bahwasanya kebutuhan dapur itu adalah uang yang sedikit ya, tapi ada juga yang kebutuhan dapurnya itu mencapai 10 hingga 20 juta. Mereka berpikir bagaimana caranya agar mendapatkan sesuatu yang lebih gitu kan. Padahal kebutuhan dapur itu adalah sesuatu yang tidak bisa dinegosiasi. Sekali lagi, kebutuhan dapur itu adalah sesuatu yang tidak bisa dinegosiasi. Pernahkah kalian berpikir bahwasanya hal apapun yang ada di dalam dunia ini itu tuh bisa dinegosiasi? Harga mobil, harga rumah, harga pakaian dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kalian negosiasi, yaitu adalah waktu makan. Oke? Kebutuhan pokok kalian seperti makanan, kebutuhan sekolah, kebutuhan listrik, kebutuhan air, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dinegosiasi dan tidak bisa didegradasi prioritasnya di dalam kehidupan kita semuanya. Kalian tahu nggak sih bahwasanya banyak sekali orang yang berspekulasi tentang uang dapur yang akibatnya bertengkar dengan pasangannya, bertengkar dengan anaknya, dan akan menjadi sebuah masalah baru ya. Itu semacam seperti butterfly effect ya. Butterfly effect itu sebuah gerakan di mana kupu-kupu terbang di Meksiko itu bisa menyebabkan badai di Kanada misalnya, kayak begitu ya. Itu kalian baca deh butterfly effect itu apa. Intinya butterfly effect adalah suatu tindakan kecil yang berdampak domino ya, yang berdampak domino hingga mengakibatkan kerusakan-kerusakan lebih besar setiap kali kejadian itu terjadi. Mulai dari misalkan contohnya aja, kalian tidak memberikan kebutuhan dapur secara cukup, akhirnya apa? Tingkat emosional keluarga Anda semuanya itu pasti naik, baik anak kalian atau istri kalian, sehingga di dalam rumah itu suasananya tidak enak ya. Di dalam rumah itu suasananya tidak enak ya. Bisa jadi ini ya amit-amit gitu kan ya. Jangan sampai. Bisa jadi istri kalian ini mencari sebuah pelarian gitu. Hanya karena tidak makan, dia ngebuat status lapar, terus dichat tuh sama beberapa orang yang kagum dengan dia gitu kan. Akhirnya diajak makan, habis makan kan bego kan, ya bisa aja entah itu diajak cek sebagainya, itu bisa aja ya, karena masalah tidak makan itu bisa mengakibatkan perceraian atau bisa mengakibatkan kematian anak. Bisa ya, setelah istri kalian selingkuh, habis itu kalian memilih untuk cerai hanya karena nggak makan tuh ya kan.
Terus anak kalian itu frustasi, depresi, akibatnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Jadi butterfly effect ini jangan sampai dilakukan. Jadi saya walaupun owner Cerberus ya, saya tidak menyarankan untuk memakai uang dapur. Karena uang dapur ini adalah sesuatu yang tidak bisa dinegosiasi, yang akan bisa berdampak buruk di dalam kehidupan kita semuanya. Baik yang sudah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga. Karena setiap orang itu pasti mempunyai kebutuhan. Tidak serta-merta bisa hidup secara gratis. Lalu yang ketiga, ini adalah yang paling unik di antara kelima hal yang saya sampaikan. Yang ketiga ini adalah uang titipan. Mirisnya, di beberapa member eksklusif itu banyak sekali yang curhat tentang hal-hal seperti itu. Saya tidak tahu ya betapa besarnya keberanian mereka, betapa besarnya spekulasi mereka, hingga mereka-mereka semua ini berani untuk melakukan hal-hal tersebut. Saya sebagai orang yang mempunyai penghasilan miliaran saja, jika ada uang orang lain di tangan saya tuh rada-rada gemeteran loh. Walaupun secara teknik itu saya bisa menggantinya. Jadi walaupun saya mempunyai kemampuan untuk mengganti uang tersebut, karena saya juga punya uang ya yang senilai dengan tersebut atau bahkan lebih, saya mempunyai sebuah fobia tersendiri ya, karena itu bisa ngeberantakin mood saya, bisa ngeberantakin keadaan, atau bisa merusak waktu-waktu yang sangat berharga di dalam kehidupan saya, hanya untuk mengurusi effort hal-hal yang harusnya tidak kita urusi. Sekali lagi, yang tadinya tidak kita urusi, harus kita urusi, itu adalah sesuatu yang sangat merepotkan loh. Banyak sekali orang yang menggunakan uang titipan. Saya nggak tahu itu uang titipan dari mana, karena memang faktanya ternyata banyak loh sekali orang yang mempunyai uang titipan. Entah itu uang titipan bosnya, entah itu uang toko, entah itu uang dana apa, dana B, dana C, dana D, dan seterusnya kayak gitu. Banyak sekali ternyata yang hal kayak gitu yang membuat saya, kok bisa ya orang berani-beraninya seperti itu. Padahal saya sudah selalu bilang bahwasanya jangan pernah memakai uang panas. 5 uang ini termasuk kategori uang panas. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti Cerberus Copy Trading atau instrumen lainnya, saya sarankan ya, tidak memakai uang titipan. Karena uang titipan itu juga ya butterfly effect-nya itu lebih parah ya daripada 4 hal lainnya. Karena saya yakin, ini saya yakin bukannya saya meremehkan kalian semuanya. Kalau judulnya uang titipan dan kalian itu ingin memakai uang tersebut, berarti harusnya secara logika Andi Firmansyah, uang titipan itu berkali-kali lipat lebih banyak dari kemampuan Anda. Biasanya orang yang dititipi uang 100 juta itu penghasilannya ya 10 juta rupiah. Orang yang dititipin 1 miliar itu biasanya penghasilannya cuma sekitar 10 sampai 50 juta rupiah. Orang yang dititipin 10 miliar ya mungkin penghasilannya cuma sekitar 100 juta rupiah. Untuk mengganti uang tersebut itu dibutuhkan waktu yang tidak cukup sebentar dan dibutuhkan effort yang ya lu bayangin aja, misalkan harusnya lo kan hidup normal tuh ya, terus lo ngarang sendiri, hidup lu udah bener-bener gaji lu 10 juta per bulan, gaji lu 100 juta per bulan, hidup lu udah enak gitu loh. Terus tiba-tiba lu memakai sesuatu hanya untuk mempergesar gaya, hanya untuk dilihat wah, dengan resiko yang cukup tinggi ya. Dan itu benar-benar sangat akan menguras effort tenaga Anda, waktu Anda, dan bisa akan menjadi bumerang bagi kalian. Ya bisa kalian dipenjara atau lain sebagainya, bisa gitu ya. Lalu yang keempat, dana darurat. Dana darurat ini sedikit konsepnya lebih beda ya daripada uang tadi. Dana darurat ini sebenarnya secara teknis ada beberapa orang yang memahami kontradiksi dengan pemahaman saya. Nggak apa-apa, silahkan komentar di bawah ini ketika memang Anda trading dengan kelima uang jenis ini gitu kan. Dana darurat ini memang sebagian orang berpikir bahwasanya, bang ini kan duit gua, duit bukan ngutang, dana darurat ya udah kalau memang ada darurat aja kayak gitu. Ya udah berarti nggak apa-apa dong gue pakai, juga bukan duit ngutang, kalau misalkan habis juga ya udah tinggal ngumpulin lagi. Memang kalau dipikir-pikir secara gamblang atau kasat mata hal itu benar. Tetapi pertanyaan logisnya adalah begini, Anda itu tadi uang apa sih? Dana darurat ya. Implementasi dana darurat itu apa sih? Pengertian dana darurat itu apa sih? Kata darurat itu diambil dari sebuah kosakata KBBI yang dimana keadaan yang tidak kita ketahui. Dari situ saja Anda sudah salah gitu. Sekali lagi, kata darurat itu adalah sesuatu hal atau suatu kejadian yang tidak kita ketahui. Bagaimana cara kalian memprediksi hal tersebut? Bagaimana cara kalian menjamin atau mentolak ukur darurat itu nggak akan terjadi? Sebuah kejadian itu nggak akan terjadi minggu depan, besok, bulan depan, atau tahun depan, atau bahkan 1 jam lagi. Gitu. Bagaimana kalau misalkan dana darurat Anda itu Anda pakai tiba-tiba besoknya terjadi sesuatu yang darurat? Bukankah itu kontradiksi? Loh, kontradiksi bagaimana Bang? Iya. Di sisi lain, kalian paham bahwa dana darurat adalah suatu dana yang harus disiapkan pada saat kalian ini tidak siap untuk menghadapi sebuah kejadian di luar akal kita. Ya, entah itu kecelakaan yang tidak di cover BPJS, entah itu tiba-tiba kita ketipu, atau entah tiba-tiba anak ngapain gitu ngebuat masalah, itu kan dana darurat. Yang memang di sisi lain kita sepakat
Dana darurat disiapkan untuk hal yang tidak terduga. Lalu bagaimana cara Anda mentolak ukur, cara Anda berpikir bahwasanya, oh ternyata hal yang nggak terduga itu nanti itu bulan depan, oh nanti itu tahun depan, oh nanti itu minggu depan, oh nanti itu masih 10 tahun lagi masih bisa nih ikut Cerberus Copy Trading, masih bisa nih ikut investasi yang ini, masih bisa ikut investasi yang itu nggak bisa. Itu sesuatu yang lain. Ya, jadi logiknya kalau misalkan Anda bilang bahwasanya dana darurat itu bukan hutang, Bang. Dana darurat itu kan duit-duit gua. Kalau habis tinggal ngumpulin lagi. Iya, pertanyaannya adalah ketika lu paham tentang premis dana darurat adalah sesuatu yang tidak lu duga akan terjadi suatu saat, bagaimana Anda bisa mengukurnya? Ya. Jadi logiknya adalah gimana cara kalian tahu hal darurat tidak terjadi kalau uang daruratnya kalian pakai? Ya sama saja dong kalian tidak membutuhkan dana darurat. Sebenarnya gak semua orang punya dana darurat, tapi saya yakin orang yang mempunyai dana darurat itu mempunyai sebuah pemikiran lebih. Tetapi ada satu hal fakta yang mungkin tidak kalian sadari sebagai orang yang menyimpan dana darurat. Kalau kalian menyimpan dana darurat, berarti jauh di dalam otak kecil kalian itu berpikir akan ada masanya di mana kita itu membutuhkan dana itu. Kalau kalian nggak punya dana darurat, mungkin tidak mengerti apa kata saya. Contoh, kalau saya dengan kurang lebih sekitar 12 rumah, 2 gedung, 11 mobil, 20 motor gitu kan. Kalau dana darurat saya kurang dari sekitar 5 miliar, menurut saya was-was. Kan gitu. Secara logik aja begitu ya. Jadi jangan pernah memakai untuk dana darurat karena logiknya dana darurat itu tidak bisa diprediksi kapan akan dipakai. Ketika tiba-tiba ada keadaan yang cukup darurat yang dengan keadaan floating, dengan uang aktivasi, uang gas fee dan sebagainya, itu akan merusak mindset Anda dan merusak sebuah pemikiran normal kalian. Lalu yang terakhir ini adalah uang nekat. Uang nekat ini adalah berada di another level. Ada sebagian orang yang memang sudah nyaman di dalam kehidupannya. Ya, seperti halnya contoh, kalian adalah suatu karyawan manajer yang mempunyai gaji 50 juta per bulan, sudah mempunyai rumah lunas, sudah mempunyai mobil lunas, anak semuanya udah siap, dana pendidikan dan sebagainya, dan semua hidup normal. Di dalam 50 juta kalian ini, ya walaupun kehidupan mepet, kalian mempunyai 4 anak misalkan, spare-nya itu cuma 10 juta ya. Jadi kalian cuma bisa nabung 10 juta, tapi kalian greget tuh. Kalian greget ingin merubah hidup ya. Kalian tidak puas untuk sisa 10 juta itu tadi. Padahal 10 juta itu untuk sebagian orang itu udah banyak ya. Sebagian orang nabung 1 juta aja udah banyak. Kalian nabung 10 juta ini nggak bersyukur ceritanya ya. Terus kalian berpikir bagaimana cara untuk mengupgrade level untuk menjadi sebuah bermimpi dan berspekulasi menjadi financial freedom. Walaupun saya sampai sekarang juga tidak ada tuh financial freedom. Menurut saya sehebat-hebat apapun orang, financial freedom itu nggak ada, tetap aja harus dipikirin dan sebagainya ya. Jarang sekali orang yang benar-benar, bahkan Elon Musk juga menurut saya itu susah tidurnya ya, bukan financial freedom lagi. Semakin banyak harta kalian itu akan semakin sulit untuk tidur ya, saya percaya itu. Terus kalian udah anteng-anteng udah di dalam rumah yang nyaman, dengan istri yang cantik, dengan anak-anak yang bahagia. Ya walaupun sebenarnya cuma uang 10 juta yang kadang-kadang kalian itu gunakan untuk jalan-jalan, untuk healing. Ya mungkin sekitar 1 hingga 5 juta rupiah per bulan. Jadi spare-sparenya itu 5 juta ya per bulan. Kalian kumpulin tuh sampai 2 tahun. Gak banyak-banyak itu duitnya, kadang juga kepake buat ini, buat bayar pajak rumah, pajak mobil dan sebagainya. Tiba-tiba kalian berpikir bagaimana ya cara untuk mengupgrade diri. Padahal kalian ceritanya gajinya udah cukup nih, udah sampai 50 juta atau bahkan 100 juta atau walaupun 5 juta, tapi seenggaknya hidup kalian itu hidup normal gitu loh. Entah itu dapat rumah dari warisan dan sebagainya. Intinya kalian sudah mempunyai semua barang-barang lunas, mobil lunas, rumah lunas, motor lunas. Nah, uang nekat ini yang akan bisa menghandle kalian. Kalian tiba-tiba berpikir, wah apa gue gadein aja kali ya rumah ini. Wah apa gue gadein aja ya BPKB mobil ini. Ah apa gue jual aja ya motor ini. Ah apa gue ganti aja ya motor ini untuk mendapatkan sebuah investasi instrumen yang baru, atau untuk setidaknya menantang hidup kalian. Saya tahu kok, saya paham banget kok. Saya kan juga manusia ya, walaupun saya masih sekitar berusia 29 tahun, saya juga paham rasanya tingkat bosan, rasanya tingkat boring seperti itu, saya paham. Jadi uang nekat-nekat seperti ini tuh biasanya dilakukan ketika orang sudah cukup mapan di dalam kehidupannya, tapi dia boring ingin mengupgrade. Padahal sebenarnya hidupnya tuh udah tenang-tenang aja kalau dilakukan sampai nanti gitu kan. Terus tiba-tiba kalian gadein tuh uang tuh untuk ikutan Cerberus Copy Trading, atau kalian itu gadein tuh untuk instrumen lainnya. Sebenarnya kalau misalkan dipikir secara logika ya fine-fine aja gitu kan. Cuma kalian lupa bahwasanya uang 50 juta kalian itu biasanya, kita nggak usah sebut 50 juta lah, uang gaji kalian itu sebenarnya secara tidak langsung sudah menempel terhadap otak kita yang akan menjadi sebuah instrumen kehidupan di dalam keluarga kita. Baik untuk keluarga, baik untuk anak, baik untuk Anda, baik untuk kehidupan healing, ataupun baik untuk kebutuhan bulanan. Ketika ada sebuah cicilan baru, saya yakin
intonasi atau frekuensi uang yang berputar di dalam gaji kalian itu semuanya tadi, itu akan berubah. Sedikit banyaknya pasti berubah. Nggak mungkin sedikit, pasti banyak. Misalkan kalian gadein rumah 1 miliar untuk ikutan hal seperti ini. Iya kalau menguntungkan. Kalau tiba-tiba instrumen investasi yang kalian ikuti itu adalah penipuan, Anda tidak tahu tentang cryptocurrency, tiba-tiba ikutan project scam, multi level marketing, Ponzi, atau kalian ikutan cyber copy trading tiba-tiba lagi floating. Tadinya kalian pikir bahwasanya bisa membayar hutang dari hasil tersebut. Ya memang bisa saja, tetapi memilih bisnis dalam zaman sekarang itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Kalian bisa berargumen di saya, silahkan komentar di bawah ini, gitu kan? Pasti argumen pertama, loh bang, itu sebenarnya kan nggak ada relevansi bang. Uang gaji gua ya udah untuk normal, sedangkan uang investasi gua yang tadinya itu ya udah berarti dibayar dari uang investasi yang tadi. Contoh, ikutan Cerberus Copy Trading 1 miliar, jangan cicilan 10 tahun gitu kan? Berarti kan cicilan sekitar 10 juta tuh bang. Ya, Cerberus Copy Trading sebulan aja udah 30 juta sampai 100 juta bang. Kalau modalnya 1 miliar berarti ngeplus dong. Iya, ngeplus. Tapi kalau lagi floating gimana? Kalau lagi minus gimana? Ya walaupun nilai saya 99%. Bisa aja, saya kan manusia biasa gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu, apalagi kalau kalian ikutan bisnis Ponzi. Apalagi kalau kalian beliin koin micin. Ya, baik virus ataupun spot itu tidak ada jaminan. Contoh, sekarang kalian minim literasi. Dan Bitcoin harga sekitar 120.000 sekarang ya, tuh 119.587. Terus tiba-tiba kalian dengan literasinya berani menggadaikan seluruh harta kalian dengan total menggerus 95% aset kalian gadein semuanya, beli Bitcoin. Percaya Bitcoin akan ke 20 miliar. Memang ada wacana Bitcoin ke 20 miliar, memang bisa aja terjadi, itu nothing impossible. Tetapi apakah kalian kuat pada saat winternya? Apakah kalian kuat pada saat terjadi crash-nya? Karena Bitcoin itu ada bullish, ada crash. Crash sama dengan bullish, bullish sama dengan crash. Kayak gitu. Terus tiba-tiba waktu crash, uang kalian yang tadinya 10 miliar itu jadi 3 miliar, kira-kira kuat gak nahannya? Apakah kalian nggak stres terus tiba-tiba di cut loss? Kayak gitu. Karena apa? Minim literasi. Jadi jangan pernah merusak kehidupan kebahagiaan kalian hanya demi mengupdate diri dengan spekulasi-spekulasi yang hal seperti itu. Gunakan uang trading itu sebijak mungkin ya. Setidak-tidaknya maksimal adalah 20% dari total aset Anda. Sekalipun Anda loss, Anda masih mempunyai 80% untuk kehidupan ya. Anda masih mempunyai sebuah ketenangan untuk hidup, psikologi untuk hidup. Jadi 5 hal ini coba kira-kira kalian pernah nggak sih trading dengan 5 hal ini, dan bagaimana keadaan kalian sekarang setelah kalian menggunakan 5 uang panas itu? Silahkan komentar di bawah ini dan mari kita diskusi. Oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.